Hari ini kita melihat kitab Keluaran pasal 11 yang disampaikan oleh Pastor Joshua dalam 10 ayat pendek tapi sangat kuat, dan yang terpenting di pasal 11 yaitu menyatakan yang akan terjadi di pasal 12. Pasal 12 mengatakan tentang perayaan Paskah pada waktu malam Paskah. Satu yang tentang iman dan juga hal yang sangat penting, dan pasal 12 besok akan kita terangkan, dan hari ini kita menerangkan pasal 11. Tapi pasal 11 dan 12 itu bersama untuk melihat. Ayat 11 12 mengatakan tulah ke-10. Dan apa perbedaannya setelah tulah 10, 9 dan atau sebelumnya, mengapa Firaun mengizinkan mereka pergi setelah tulah 10, dan apa kespesialnya di hari malam Paskah itu membunuh anak sulung Mesir, dan juga permulaan dari Israel, new beginning, permulaan yang baru bagi Israel. Itu sangat penting, dan hari ini di pasal 11 itu adalah deklarasi bahwa Paskah akan datang, perayaan Paskah akan datang di pasal 12. Dan pernyataan ini mendeklarasikan semua ada di dalam tangan Allah, dan apa yang Dia firmankan akan terjadi. Di depan telah terjadi 9 tulah, terdiri dari air menjadi darah, tulah katak, nyamuk. Di tiga tulah ini digunakan Allah untuk memperingati Firaun. Tetapi Firaun di saat ini hatinya masih keras, seperti yang difirmankan Allah. Para pesihir dari mereka juga melakukan hal yang sama dari tulah 1 sampai dengan 3. Tapi di tulah yang ketiga, para ilmu mentera para Firaun tidak dapat melakukannya. Air menjadi darah, dan tulah katak dapat juga dilakukan oleh para ahli-ahli sihir dari Mesir. 9 tulah lebih mengatakan semua telah diatasi oleh Tuhan. Mereka tidak dapat melakukan apa yang hendak Allah lakukan. Walaupun Mesir penuh dengan kekuasa, tapi kuasanya tidak dapat melebihi Allah. Kemudian ada 3 tulah lagi, yaitu lalat pikat, penyakit sampar, dan bara. Empat sampai 6 tulah, dan 3 tulah ini ada poinnya lebih parah lagi dari tulah sebelumnya, tetapi di sini punya poin, yaitu mengadakan perbedaan antara orang Israel dengan orang Mesir. Israel dan Mesir harus dipisahkan di dalam tulah ini. 4 tulah ini dapat dilihat dan dinyatakan di hadapan Firaun, mengatakan dengan jelas, kami hendak melakukan demikian, dan tulah itu akan lebih parah dari yang sebelumnya. Firaun, kamu harus mendengar. Tetapi Allah terlebih dahulu telah berfirman bahwa Ia tetap berkeras hati.
Firaun menghadapi begitu besar tula-tula, tetapi ia memang sangat keras hati, dan Allah tetap melakukan. Firaun masih tetap mengeraskan hatinya dan dia tidak mau mendengar. Dia sangat ingin melawan Allah, dan perlawanan terhadap Allah di sini dikatakan yaitu dengan mengeraskan hati. Itu adalah kata kerja atau passive voice, seperti Allah yang mengeraskan hatinya. Dia sendiri keras hati, sungguhnya Allah, Tuhan mengeraskan hatinya. Dia tidak mau mendengar, dia mau menolak Allah. Sesungguhnya Allah mengeraskan hatinya, dan di situ ada poin. Ya, pertama yaitu awalnya manusia sendiri tidak mau mendengar, hati keras, dan Firaun sendiri keras hatinya. Tetapi apakah keras atau Allah mengeraskan hatinya? Ya, memang manusia punya pengertian sendiri. Dia keras hati di pihak Allah, dia tidak mau mendengar. Bagaimana mungkin membiarkan umat Israel pergi keluar dari Mesir? Dia tidak akan melakukan hal demikian. Tapi kita tahu di dalam keinginan manusia, mengambil keputusan di latar belakang ada kehendak Allah, dan kehendak Allah di sini kehendak Allah mengeraskan hati, maka dia keras hati. Bagaimanapun ia tidak mau mendengar. Tetapi walaupun dia tidak mau mendengar, tetapi Allah juga menyuruh agar dia tidak mendengar. Tetapi firman-Nya Tuhan tidak boleh ditolak. Dan akhirnya juga sampai kepada Allah, dan apa yang Allah kerjakan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, hal itu hendak terjadi, pasti akan terjadi. Walaupun Firaun keras hati, tidak membiarkan mereka pergi seperti yang difirmankan Tuhan, seperti di Tulah 7 30, di pasal yang di Tulah yang ke-7. Tetapi kehendak Allah hendak membawa umat Israel keluar dari Mesir, itu pasti akan terjadi. Di luar dinyatakan 9 tulah dan pasal dan itu menyatakannya akan terjadi di tulah yang ke-10. Dalam 3 tulah itu hanya tertuju di tanah Mesir, peringatan bagi orang-orang Mesir, dan itu peringatan yang lebih parah lagi, yaitu tulah dari es batu, belalang, dan gelap gulita. Di depan ayat 1, tulah 1 sampai 6 diterangkan di sini lebih parah lagi, dan bagaimana orang Israel berbeda dengan orang Mesir. Mengapa orang Mesir menghadapi tulah-tulah ini sedangkan tidak terjadi bagi Israel? Pada masa itu mereka pun harus mencari jawabannya, dan sampai di 3 tulah ini seluruhnya mereka dengan sangat jelas itu hanya memukul orang Mesir. Terjadi di tanah orang Mesir, seluruh tanah Mesir gelap gulita, sedangkan di tempat tinggal orang Israel ada terang, yaitu hanya tertuju bagi orang Mesir. Dan juga bencana semakin besar, bahkan sangat jelas bisa dilihat perbedaan antara orang Israel dengan Mesir.
terhadap orang Mesir. Allah telah turun tangan dengan bahkan tulangnya semakin parah, sedangkan orang Mesir mereka aman. Umat Israel mereka dibedakan dengan Allah. Segala kegelapan, segala malapetaka tidak terjadi bagi umat Israel. Sampai di saat itu seharusnya Firaun sudah mendengar, tetapi Allah telah berfirman dia akan keras hati. Akhirnya dia terus tidak mau mendengar. Sampai di langkah demikian dia tetap tidak mau mendengar seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Ia berkeras hati. Katanya mau dengar sangat parah, tetapi 3 tulah itu sangatlah parah. Kita mau mendengar, tetapi dia ingkar janji. Dia tidak mau mendengar, sebab Allah telah berfirman bahwa telah keras hati. Manusia ada kalanya demikian. Kita dalam menghadapi penghakiman dari Tuhan seperti Mesir yang mewakili dunia, penghakiman Allah terhadap dunia, tetapi orang dunia tidak mau mendengar. Dan segala malapetaka ini apakah bisa mengubah hati manusia terhadap tulah gelap gulita di tulah ke-9? Itu satu tulah yang sangat besar, bencana sangat besar. Kamu tidak dapat melakukan apapun, tetapi manusia tetap tidak mau mendengar. Dunia, Firaun dan orang Mesir, tidak karena demikian mereka mengubah hati mereka, yaitu malapetaka tidak bisa mengubah hati manusia. Dan ini sangat memperingati kita. Pada saat dunia menghadapi malapetaka, hati manusia apakah bisa berubah? Sesungguhnya tidak. Ada kalanya cuma aku harus berubah. Tidak boleh demikian. Tetapi sesudahnya, beberapa waktu kemudian, terus keras hati, terus berbuat dosa, semakin berdosa. Ini sifat duniawi manusia. Demikian juga dunia kita sekarang, dan kita pun tahu iklim semakin memburuk, atmosfer semakin menipis. Dulu turun hujan, sekarang tidak turun hujan. Yang tidak turun hujan menjadi yang tidak turun salju menjadi turun salju. Yang turun salju tidak ada salju. Dan juga atmosfer semakin tercemar udara. Seperti di tempat ada bencana kebakaran yang besar, dan ada tempat menghadapi bencana salju. Kita tahu seharusnya tidak terus demikian, tetapi adakah bisa perubahan di sini? Tidak. Terus berbuat kesalahan, berdosa, terus tidak mengutamakan iklim, tidak peduli sama keadaan dunia. Pokoknya apa yang ingin aku lakukan, aku lakukan. Itu adalah dunia. Ini adalah orang dunia. Tak bagi dunia, kita melihat kenyataan ini bukan kebenaran. Allah tidak menginginkan manusia untuk berbuat dosa, tetapi manusia tetap berbuat dosa. Sebagaimanapun bencana itu semakin besar, tapi manusia tetap berbuat dosa. Ini mengingatkan kita demikianlah dunia, dan juga mengingat kita setiap orang pun bisa demikian. Menghadapi kecelakaan atau sakit, tahu bahwa Allah sedang menghakimi saya harus berubah.
Bahkan, ya Tuhan, kali ini kalau Engkau menyembuhkan aku akan seluruhnya untuk melayani Engkau. Aku harus sungguh-sungguh mengejar Allah dan menginjilkan, saya harus melayani Allah. Tetapi setelah sakitnya sembuh, atau mencari pekerjaan yang baik, menyelesaikan perkara perekonomianmu, kamu kembali di jalan hidupmu yang lama. Kamu lupa menghadapi malapetaka, bagaimana ketakutan ingin segera lepas, dan juga janjimu terhadap Allah kamu lupakan semua. Kita sampai di tempat ini lebih lagi melihat ketidakmampuan sendiri. Saya tidak sanggup untuk tidak berbuat dosa, walaupun menghadapi penghakiman. Saya tidak sanggup untuk terus dalam kelemahan, terus berbuat kesalahan. Dan juga ini saya bagi ketua sel berkata, ada anggota sel yang demikian. Pada saat dia demikian, apa yang harus kita perbuat? Seperti lesbi, dia laki-laki, dia ingin menjadi perempuan, atau perempuan ingin menjadi laki-laki. Dia datang di sel grupmu, apa yang harus kamu perbuat? Dia tahu hal itu salah, tetapi ia tidak bisa melepaskannya. Dalam sifat manusia terhadap dosa ada ketidakmampuan, untuk sulit untuk menolak. Dia ingin baik, tapi dia tahu itu tidak tepat, tetapi dia tidak punya kekuatan. Dan bagi kita menjadi ketua sel, apa yang harus kita lakukan? Di sini saya memberitahukan kita, jangan seperti keagamaan menerangkan tentang kebenaran, tetapi kita terlebih dahulu menerima Dia. Demikianlah sifat manusia. Orang-orang yang demikian di dalam percobaan ini, bukan semua orang biasa yang bisa memahami. Kekacauannya sulit bagi kita untuk mengerti, tetapi dia sungguh tidak bisa keluar. Dia sulit, dia tidak ingin, tetapi dia tidak berdaya. Jadi pada saat kebenaran masuk di dalamnya, maka dia akan mati. Orang-orang demikian kita harus mendengar dia dan menemaninya, dan menolong dia selangkah demi selangkah untuk keluar dari kebiasaannya. Jangan langsung menuduh, menegur dia, langsung memindahkan. Alkitab berkata demikian. Dia pun tahu, dia kesadarannya dia tahu, tetapi dia tidak berdaya. Dia perlu kita untuk mengembalakan dia. Terlebih dahulu kita harus menerima dia dengan kasih karunia dulu, baru kebenaran. Jadi selangkah demi selangkah. Saya bersyukur ada beberapa orang lesbian di tengah kita, tetapi di dalam prinsip gereja kita, bukan mengatakan bahwa lesbian itu diperbolehkan. Bagi mereka pun tahu, tetapi yang mereka perlukan yaitu pengembalaan akan dia, penerimaan akan dia. Kita meraba sampai ke manusia di titik yang paling sulit untuk menerima dia. Dia pun adalah manusia.
Dia juga yang diciptakan Allah, tetapi dia punya kelemahan. Iya, kita harus menolong dia, bersama berjalan dengan dia dan mendengar dia, mengerti akan perasaannya, mengerti akan kekacauannya, kemudian selangkah demi selangkah untuk keluar dan berdoa agar dia perlahan diri sendiri untuk berdoa untuk keperluannya. Dia pun sangat berharap Allah untuk mengubah dia, tetapi mengandalkan dia sendiri dia tidak mampu. Dia perlu akan mujizat. Saya melihat ada beberapa yang datang ke orang lesbian datang ke gereja kita. Mereka perlahan-lahan akhirnya pun disembuhkan, dan sampai bahkan ada yang menikah, punya anak, bahkan menjadi staf gereja. Saya sangat gembira. Saya melihat Allah Bapa juga melihat dengan gembira. Tetapi saya beritahukan pada kalian, ini hal yang baik bagi gereja yang bisa berbuat demikian. Kita harus membantu, menolong orang yang perlu pertolongan. Mengatakan orang lesbian itu adalah kelemahan manusia, dan kelemahan hidup manusia masih banyak lapis yang lain seperti tidak percaya diri, keserakahan, ketakutan, atau suka gosip. Itu pun sama. Dia pun tahu itu tidak benar. Dia ingin berubah, tetapi tidak bisa berubah. 10, 20, 30 tahun tidak bisa berubah, terus bagaimana? Bersama. Rabalah titik terendah hidupnya bersama teman dia. Walaupun dia membuatmu banyak kesulitan, seperti gosip, terus mengatakan, bahkan menggosip ketua sel, kamu terus untuk mengembalakan dia. Seperti orang yang menyerang kita. Saya pikir dia pun tidak ingin. Bagaimana dia bisa menyerang gerejanya Allah, hamba Allah, tapi tidak tahu mengapa dia terus berbuat demikian. Dia tidak berdaya. Dia tidak bisa mengatasi dirinya. Saya percaya dia di situ menanti, ya Allahku, aku ingin berubah tetapi aku tidak mampu. Tuhan, kiranya Kau mengizinkan aku untuk berhenti dan ubahlah aku. Kemanusiaan manusia bisa sampai langkah yang demikian. Jadi kita harus mengembalakan orang-orang yang demikian dan terus menerima orang dan berdoa bagi mereka. Firaun di dalam 10 tulah ini, sesungguhnya sifat manusia dalam titik terendah ini adalah kebenaran bisa kita melihat, dan juga saya juga percaya firman-Nya Allah, janjinya pasti akan terjadi. Segala sesuatunya akan menggenapi apa yang Tuhan firmankan, seperti di pasal 11 ini. Tulah ke 10 itu adalah, pasal 11 itu adalah pernyataan yang akan terjadi di pasal 12, dan pernyataan ini sangat jelas, cukup panjang dijelaskan. Ini tujuan di pasal 11. Pasal 11 Allah dengan jelas telah menyatakan bahwa akan berbuat demikian, dan pasal 12 itu pun terjadi, dan kita lihat di pasal 11. Pasal 11 dibagi dalam 3 bagian. Ayat 1 sampai dengan 3 poin pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan datang
memberikan satu tula lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. 9 tula telah berlalu, tetapi orang Israel masih tetap di Mesir. Allah menyuruh mereka keluar dari Mesir, tetapi Firaun tidak mengizinkan. Walaupun akhirnya Firaun bilang memperbolehkan mereka, tetapi akhirnya juga tidak mengizinkan sampai di pasal 11. Maka firman Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tula lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Setelah satu tula ini lagi dia akan membiarkan kamu pergi, bahkan dia akan mengusirmu pergi. Satu tula lagi Firaun akan memberimu pergi, bahkan mengusirmu. Ini deklarasi Allah yang di ayat pertama. Baiklah katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Ayat 1, 2, 3 itu umat Israel seperti hadiah untuk diberikan mereka pergi. Orang Israel bisa meminta emas dan perak kepada orang Mesir. Maka di mata orang Mesir mereka bermurah hati kepadamu. Mereka ingin cepat kamu pergi, bahkan memberi hadiah agar kamu segera pergi. Dan melihat perbuatanku yang besar di tengah rakyat. Mereka takut sama mereka sebab Allah menyertai mereka. Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Setelah melewati 9 tula, mereka mengerti. Bahkan mereka ingin segera mengusir mereka pergi dari Mesir. Bukan hanya mengusir mereka pergi, bahkan memberikan hadiah agar mereka segera pergi. Dan ini adalah deklarasi hubungan Mesir dengan Israel. Ini satu pernyataan atau deklarasi, saudara semua. Deklarasi ini bukan orang Israel yang diperbudakan di Mesir masa lalu, tetapi juga untuk sehari ini bagi anak-anak Allah. Hai anak-anak Allah, Allah hendak kamu keluar dari Mesir, pergi dari Mesir terlebih dahulu. Tinggalkan dunia ini. Jangan kamu diperbudakan di dunia. Kamu jangan lagi dibelenggu oleh dunia. Kamu harus lepas dari belenggu dunia. Kedua, dunia ini mereka bermurah hati kepadamu. Mereka melihat terpandang, tapi lagi Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Di pasal 19 Allah mengikat perjanjian terhadap orang Israel. Di Gunung Sinai mengikat perjanjian. Kamu harus mendengar ketetapan perintahku, maka kamu akan menjadi
kesayanganku dari atas segala bangsa. Kamu menjadi kerajaan imam umat yang kudus. Segala sesuatunya milikku. Kamu akan dilihat yang terhormat besar, menjadi kesayangan, menjadi harta kesayangan di antara bangsa-bangsa. Kamu di tempat yang tinggi, mereka hendak melihatmu, memandangmu. Saudara semua, adakah kamu iman yang demikian? Demikian Allah menyatakannya bagi orang Mesir bagi orang Israel yang di Mesir, tidak lagi diperbudakan. Setelah 9 tula, di sini umat Israel masih tetap menjadi budak. Tetapi Allah berfirman, 1 tula lagi kamu akan keluar dari Mesir, bahkan dunia akan mengusirmu pergi, bahkan memberi hadiah bagimu. Kamu di hadapan orang lain, kamu sangat terpandang. Ini demikian janji Allah, demikian juga mendeklarasikan pada waktu itu, kalau kamu di Mesir, apakah kamu percaya? Apakah tidak salah? Kita diperbudak 400 tahun dan sekarang bisa pergi. 9 tula pun saya tidak bisa pergi. Apakah Musa gagal? Apakah Allah gagal? 1 tula lagi, apakah kita bisa pergi? 9 tidak bisa melakukan apapun. Apakah yang ke-10 bisa? Apakah bisa bahkan mereka mengusir kita pergi dan memberi kita barang-barang berharga dan melihat kita menjadi terpandang? Kalau kamu orang Israel di masa itu, apakah kamu percaya? Dan bagaimana kamu berpikir, apakah tidak salah menunggu cukup lama? Apakah masih bisa? Hari ini kamu adalah umat Allah. Allah juga berfirman kepadamu, kamu harus keluar dari dunia ini. Allah hendak membawamu keluar dari dunia ini. Apa tidak salah, siapakah yang akan memberi saya membiayai saya hidup? Saya terhadap orang dia, terhadap bosku, menyatakan bahwa orang Kristen harus dihendak menyuruh aku menemani dia main mayong, minum arak. Saya tidak. Kalau demikian saya tidak bisa. Bagaimana saya bisa bekerja di sini? Maka bos saya tidak akan menghargai saya. Apakah benar? Apakah saya bisa menyatakan identitas saya? Bos saya bisa berubah dan menerima saya? Bahkan dalam pihak sebagai orang Kristen, kamu pun tidak berani memberitahukan, bahkan kamu akan menyembunyikan. Bos mau pergi ke tempat gelap, kamu pun pergi ke situ. Diskotek, kamu pun pergi ke diskotek. Tetapi haruslah kamu percaya kepada firman Allah yang membawamu keluar dari perusahaan ini. Bahkan di luar perusahaan kamu akan semakin besar. Kamu harus menyatakan kamu adalah orang Kristen, pohon kehidupan. Kamu harus menjadi garam dan terang. Apakah kamu percaya pada Tuhan? Kita harus perlu imannya demikian. Maka kamu akan dihormati di antara bangsa-bangsa. Dan saya melihat banyak sekali saudara-saudari kita, kamu pun mengalami. Asal kamu di gereja 611, kamu terus mengikuti dan beribadah kepada Allah.
Perlahan kamu akan menjadi pohon kehidupan di dalam keluargamu. Kamu akan menjadi kepala bukan ekor, menjadi naik tidak akan turun. Mungkin kamu di keluarga kamu yang paling kecil, urutan yang kecil, tapi kamu akan yang menjadi besar. Bahkan di dalam kerabatmu kamu akan mendengar pendapatmu, sebab dalam pendapatmu ada kebenaran dan juga ada penglihatan bahwa kamu akan penuh dengan iman, hidupmu penuh dengan nutrisi dan kehidupan. Di dalam keluargamu, di dalam teman-temanmu, kamu akan dihormati. Saya melihat banyak sekali saudara-saudari kita mengalami demikian, walaupun ada masih pengalaman yang lain, yaitu kalau kamu mendengarkan kesaksian dari saudara-saudari kita, banyak orang merasa itu hal yang tidak mungkin. Mereka tidak boleh dipercaya. Apakah mereka itu dibesar-besarkan? Kesaksian saudara-saudari ini beritahukan kepada orang, mereka akan berpendapat bahwa itu dibesar-besarkan. Bagi orang yang belum percaya Tuhan, mereka akan percaya. Tetapi bagi orang-orang yang di gereja yang tradisi, mereka tidak percaya, bahwa merasa kita percaya Allah yang sama. Aku percaya Allah ini, aku hanya demikian. Kamu percaya ini, kamu yang demikian. Kamu pasti kamu membesar-besarkan. Tetapi kita jangan pedulikan bagaimana perkataan orang. Maka janganlah kita membawa makanan bagi anjing untuk dimakan. Tetapi ketetapan kita terhadap pengenalan kita, Tuhan kita, keteguhan kita tetap Allah, tetap teguh. 5-8, yaitu tema dari 10 tulah, yaitu membunuh anak sulung. Ayat keempat, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Allah hendak berjalan di tengah-tengah Mesir. Dia datang di Mesir dan berjalan di tengah-tengah Mesir. Allah yang maha kuasa, Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Dia dari langit datang ke Mesir. Rakyatnya diperbudakan di situ selama 400 tahun dan hendak membebaskan mereka. Sebab demikianlah firman-Nya, pada waktu tengah malam aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tanahnya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, dan juga segala anak sulung hewan. Waktu Allah datang, dari segala yang hidup, dari yang sulung, semuanya akan dibunuh. Itu pernyataannya. Dan kita lihat ayat ke-6, dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Mesir akan berteriak dengan penderitaan kesedihan, sebab anak sulung mereka, bahkan hewan sulung mereka, semuanya akan mati, termasuk putra sulung dari Firaun, yang penerus
kerajaan kedudukan Raja Firaun dalam kepercayaan Mesir. Firaun adalah titisan dari dewa matahari dan anaknya juga titisan dari dewa matahari setelah Firaun. Mereka menyembah dewa matahari. Tapi sekarang dalam gelap, Allah hendak membunuh bahkan titisan anak dewa matahari. Kuasa dewa matahari tidak bisa melindungi Mesir. Bahkan di tempat ini Allah menghancurkan kuasa dewa matahari di Mesir. Fir'aun harus tahu bahwa dewa matahari tidak bisa melindungi mereka, bahwa putranya juga meninggal. Maka terjadilah seruan yang hebat di seluruh tanah Mesir. Semua yang sulung, baik dari tahta, rumah atau hewan, semuanya juga mati. Siapa yang membunuhnya? Yaitu Tuhan Allah, bukan Musa, bukan orang Israel. Musa tidak perlu turun berperang, apapun tidak perlu orang Israel. Mereka hanya di rumah melakukan hal yang Allah suruh mereka kerjakan, yang besok akan diterangkan. Di saat itu umat Israel mereka merayakan Paskah. Allah pada waktu malam berjalan-jalan di tanah Mesir dan membunuh segala dari tiap-tiap anak sulung. Kuasa dewa matahari semuanya diruntuhkan. Maaf. Dewa matahari tidak bisa melindungi Mesir. Ayat ke-7. Tetapi kepada singa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Segala milik orang Israel, baik orang maupun binatang, orang Mesir dalam seruan tangisan, tetapi orang Israel tidak mengalami apapun. Bahkan anjing pun tidak berani menggonggong. Orang Israel menjadi besar di hadapan mereka juga, supaya orang Mesir mengetahui bahwa Tuhan mengadakan perbedaan antara Mesir dan orang Israel. Orang Israel seluruhnya milik Allah, dan malam itu mereka merayakan Paskah, mereka milik Allah. Besok kita akan terangkan bagaimana cara mereka lakukan. Ayat ke-8. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang menyala-nyala. Kembali di situ Allah berfirman, pegawai dan semua pegawai Firaun datang kepada Musa agar meminta Israel dengan orang rakyat Israel segera pergi. Di depan ayat 2 dan 3 mereka akan memberikan mereka pergi dan mengusir mereka. Sekarang Musa berkata kepada Firaun, pegawaimu akan datang kepadaku dan meminta aku dan segala dengan rakyatku segera keluar dari tempat ini. Sebab pada malam itu, waktu malam itu, Allah akan membunuh segala
tiap-tiap yang sulung dari tanah Mesir akan mati. Fir'aun, 9 tulah di depan Allah telah melakukan. Allah berfirman, akan datang 1 tulah lagi, kamu akan membiarkan aku pergi. Dan sekarang aku menyatakan tulah ke-10, yaitu membunuh tiap-tiap anak sulung. Dan malam ini, pada waktu tengah malam hari, Allah akan berjalan-jalan di tanah Mesir untuk membunuh tiap-tiap dari anak yang sulung. Dan kamu akan membiarkan kami pergi, kamu akan meminta kami keluar. Dan di tanah Mesir di mana-mana timbul ratapan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Ratapannya demikian, hai Fir'aun, berikah kami pergi? Apakah kamu mengizinkan pergi agar kamu pergi untuk beribadah kepada Tuhan Allah? 9 tulah telah berlalu, tulah ke-10 akan datang. Sebelum datang, kamu punya kesempatan untuk bertobat. Kamu dengar atau tidak? Bagaimana dengan Firaun? Firaun mengambil tongkatnya. Ini menurut pikiran saya, saya dewa matahari, apa yang perlu saya takut denganmu? Dan mengusir Musa. Firaun bilang, aku tidak mau mendengar, mau lihat apa yang bisa kamu lakukan terhadapku. Sampai dilangkah demikian, Musa, kamu pun tidak mau mendengar. Masih ada 1 tulah, apakah perlu 11 tulah lagi? 1 tulah lagi, yaitu tulah 10. Musa sangat-sangat marah. Kamu demikian pun tidak mendengar, apakah kamu tidak salah? 9 tulah pun demikian, kamu tidak takutkah? Musa sangat dia dengan marah yang menyala-nyala meninggalkan Fir'aun. Dia tahu bahwa di tulah ke-10 akan terjadi dan orang Israel Mesir akan menghadapi kesusahan yang sangat besar. Kemudian Musa pergi meninggalkan Fir'aun, dan sampai di situ Fir'aun masih tetap keras hati. Ayat 9 sampai dengan 10. Poin yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan kepada Musa, Fir'aun tidak akan mendengar kamu supaya mujizat-mujizat yang ku buat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Fir'aun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Musa keluar meninggalkan Fir'aun dengan marah yang menyala-nyala di tanah Mesir. Allah terakhir dari pernyataan Allah, dan juga Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga tidak membiarkan orang Israel untuk pergi dari negerinya. Sebelum lagi di tulah ke-10, dia tetap tidak membiarkan orang Israel pergi. Demikian Tuhan. Di sini Fir'aun tidak akan mendengarmu supaya mujizat-mujizat bertambah banyak di tanah Mesir. Tuhan Allah di sini berfirman juga, Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Hatinya Fir'aun ada di dalam tangan Allah. Allah tidak Fir'aun mau untuk melembutkan hatinya juga sudah tidak bisa, sebab Allah di sini supaya Tuhan mengadakan mujizat bertambah banyak lagi di tanah Mesir. Sampai dilangkah demikian agar orang Mesir membiarkan orang Israel pergi. Bukan hanya demikian pergi, bahkan mereka mengusir mereka pergi, dan para pegawai dengan semua pegawainya akan datang meminta mereka segera keluar dan memberikan barang-barang berharga bagi mereka. Hatinya, aku yang menjadikan hatinya yang demikian. Itulah
itu semua keputusanku. Akulah Allah yang maha kuasa, yang berkuasa di atas segalanya. Firaun di hadapanku, raja yang tidak punya kekuasaan. Saudara semua, adakah ini bisa memukulmu? Allahmu, Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas segalanya. Janjinya pasti akan terjadi. Kamu lihat di tanah Mesir, 9 tulah telah berlalu, tulah ke-10 datang. Begitu besar dahsyatnya kuasa Allah, tetapi Firaun, dia tidak berdaya di hadapan Allah. Apa yang bisa dilakukan terhadap Musa? Dia tidak berani untuk menjamah Musa. Adakah kamu melihat seberapa banyak prajurit dan perkakas perangnya, tetapi dia tidak berani untuk menyentuh Musa. Dia yang paling pintar, yang bisa dilakukan hanya keras hati. Dia lemah, tidak mau mendengar. Dia di hadapan Allah sedikit kekuatan pun tidak ada. Tahukah kamu Tuhan, dunia di hadapanmu tidak punya kekuatan pun. Bosmu di hadapanmu, kamu mengira dia punya kekuasaan. Di hadapan Allah sesungguhnya dia tidak memiliki apapun. Jadi pada waktu kamu melayani di tempat kerjamu di luar, atau waktu kamu mengembalakan sagrup atau terhadap orang yang kasar, jangan kamu menghadapi sendirian terhadap dia. Kamu tahu kamu punya Allah, kamu punya kuasa, Allah yang maha kuasa, dan kamu pandanglah dia dan lihatlah Allah. Kamu jangan tidak memandang Allah, hanya melihat dia, maka kamu akan sama seperti dia, tidak punya kekuatan. Tetapi kalau Allah memberikanmu pada firman dan ada iman yang diberikan Allah kepadamu, kita bisa menghadapi raja dunia. Bahkan raja dunia ini di hadapanmu, mereka tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Kehendak Allah yang di dalammu pasti akan terjadi dalam hidupmu. Jadi yang kita menghadapi masa depan, menghadapi dunia, raja dunia, kuasa kegelapan, sepertinya sangat berkuasa, seperti Mesir yang punya kekuatan, tetapi sesungguhnya dia lemah, tak berdaya, sebab dialah Allah yang maha kuasa. Nasibmu, segala sesuatunya, adakah kamu makan, adakah kamu tempat tinggal, bukan dalam kuasa dunia, dalam kendali dunia. Bukan seperti dunia bilang apa, itulah kamu, tetapi apa yang difirmankan Allah, itulah yang terjadi di dalam hidupmu. Kamu ada di dalam tangan Allah, bukan di tangan dunia. Ini adalah rema yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Kan kamu melihat 10 tulah di Mesir bersamaan waktu yang Allah deklarasikan di dalam 10 ayat ini. Adakah kamu melihat bahwa Allah begitu lapang? Aku hendak mendeklarasikan, aku hendak melakukan demikian untuk menyuruh Musa pergi, dan mereka mengeraskan hati, segala hatinya ada di dalam tanganku. Janjiku pasti akan terjadi. Allah tidak tergesa-gesa, dia tidak lepas kendali. Dia bilang di tanah Mesir, yang duduk dari tata sampai di budak yang dari budak perempuan pun, semua dari tiap-tiap yang sulung dari mereka semuanya akan mati, sebab aku yang berjalan-jalan di tengah-tengah Mesir. Saudara semua, Allah yang maha kuasa, dia Allah yang berkuasa di atasnya, dia tidak tergesa-gesa. Mungkin menghadapi perkaramu kamu tergesa-gesa, tetapi kamu harus memandang Allah. Dia tidak tergesa-gesa. Apa yang perlu kita tergesa-gesakan? Yang kita perlu iman, percaya kepadanya.
Besok kita akan katakan perayaan Paskah dengan iman untuk dinyatakan. Amin. Allah akan menggenapi firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus aku deklarasikan, beri itu kiranya Tuhan memberimu iman, kehendak Allah di hidupmu. Janjinya diberikan kepadamu. Permulaan jamahan yang diberikan kepadamu pasti akan terjadi. Sebab Dialah yang berkuasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Allah yang kami andalkan. Tuhan, kami tahu di dalam hidup kami ada kalanya kami banyak perkara dan banyak dosa. Tak
penuh dengan kelemahan tak berdaya. Tuhan, kami hari ini datang di hadapan Engkau, mohon Engkau tolong kami. Sadar semua di dalam hidup ada perkara yang sering-sering kita sering melakukan kesalahan kita, bahkan tidak bisa mengatasi. Kita datang di hadapan Allah, kita mengaku dan mengaku lagi, tetapi kita tidak dapat melakukannya. Kita tidak dapat meraih kemenangan kalau kita punya masalah demikian di salah satu dosa kita yang tidak bisa kita atasi. Saya mengundang saudara kita datang di hadapan kita hari ini kembali di hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan agar punya kekuatan untuk mengatasinya. Kita dengan berani datang dengan kita berseru kepada Tuhan Allah kita di dalam hidup kita, bahkan perkara dalam hal transgender kita sering-sering jatuh dalam kelemahan. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita di dalam hubungan kita. Selalu menuduh orang, kita tidak bisa melihat perkara orang lain. Kita bagi yang di online silakan letakkan tanganmu di hati. Allah tidak menuduh orang, dan Allah, Dia Allah yang Dia tidak menuduh orang. Katakan daripada Tuhan, Tuhan, aku mau berubah. Kita bersama, kita saling berdoa. Siapa yang tidak? Kita mohon Tuhan untuk menolong kita di dalam hidup kita, bukan sekali menang, tapi menang dan menang lagi. Kita berdoa, kita saling berdoa. Saudara semua yang kita berulang, kita mengatur. Akan menang. Kita perlu anugerah Tuhan untuk
Tuhan, kami datang di hadapan mengaku kesalahan kami datang di hadapan Engkau dan kami percaya kepada Engkau. Tuhan, kami bisa mengatasi Yesus diri kami. Engkau Allah yang memberi kami kemenangan. Tuhan, kami memuji Engkau. Pada saudara semua, di dalam ayat 3 dari ayat 1 sampai dengan 3, Allah Tuhan hanya memberi kenyataan kepada orang Israel, Mesir, dan juga bagi kita. Allah berjanji kepada kita, kita bisa keluar dari perbudakan, bahkan dari dunia. Di hadapan dunia kita bisa dihormati, bukan hanya di rumah, di tempat kerja, di dalam keluarga kita bisa dihormati. Mari kita bersama, kita mohon pada Tuhan, kita harus lepas dari Mesir. Kita harus keluar dari belenggu dari Mesir ini, dari perbudakan ini. Kita berdoa untuk kita sendiri. Kita juga deklarasikan kuasa Allah dia ada di dalam kita. Syara bara bara bara, syara bara 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 bara, syara bara syara bara syara bara, syara bara syara bara. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, segala sesuatu kami ada di hadapan Engkau. Kami bisa ditentang Mesir dan dunia ini. Kami takut, kami keluar, lepas dari rasa ketakutan kami. Engkau besar, berkuasa di dalam hidup kami. Kami memuji Engkau. Haleluya.
Tuhan melakukan pekerjaannya kita mengalahkan kuasa dari Mesir. Kita juga berdoa untuk Hong Kong berdoa untuk Hong Kong. Kita mohon agar kuasa dan juga berdoa untuk gereja biar Tuhan memberkati untuk berkat dari pohon kehidupan, kiranya Tuhan mengambil alih segala kuasa, mengandalkan orang, kekuatan di Hong Kong, dan juga dalam nama Tuhan Yesus nyatakan kuasa dalam nama Tuhan Yesus menyatakan segala penghalang untuk menanam pohon kehidupan dihancurkan. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baikkan kata kepada bangsa itu supaya anak laki-laki dan laki-laki meminta barang emas dan tetangga dan setiap perempuan kepada tetangga, dan lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada bangsa itu. Dan juga firman ini datang daripadamu, Tuhan bersama menyatakan, deklarasikan, kamu harus keluar dari Mesir, keluar dari belenggu Mesir, perbudakan. Raja dunia pasti akan membiarmu pergi, bahkan mengusirmu. Orang dunia akan bermurah hati kepadamu. Kamu akan terpandang dihormati di mata orang dunia. Dalam nama Tuhan Yesus aku deklarasikan, pernyataan Tuhan terjadi di dalam hidupmu, firman Tuhan terjadi di dalam hidupmu, dan ini adalah janji Tuhan pasti akan terjadi. Kiranya Tuhan memberimu iman untuk percaya, walaupun masa lalu kamu mengalami begitu banyak sampai pada langkah
kamu kehilangan iman. Mengapa Tuhan? Mengapa belum terjadi? Janjimu belum terjadi Tuhan. Aku dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan, waktunya telah tiba. Firman Allah, janji Allah kepadamu pasti akan terjadi. Kamu pasti akan keluar dari dunia ini, keluar dari perbudakan dunia dan tekanan dunia, bahkan pergi dari kejahatan dunia. Allah menyertaimu, Allah melepaskanmu, menyembuhkanmu, membimbingmu keluar dari raja dunia. Dari saat ini, hari ini, saat ini kekuasaan Allah ada padamu. Kamu adalah kuasa Allah. Allah Maha Kuasa berkuasa atasmu. Janji Allah kepadamu semuanya pas akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan. Amin. Haleluya. Segala pujian hormat bagi Tuhan. Haleluya.